Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu, saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Selasa tanggal 2 Desember 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 10 ayat 21 sampai 24 tentang Yesus yang bergembira dalam Roh Kudus. Kita akan merenungkan mengapa kita bersyukur. Kita dengarkan sabda Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada waktu itu, bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan pandai, tapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan di hatimu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku. Dan tiada seorang pun yang tahu siapakah anak selain Bapa, dan siapakah Bapa selain anak, dan orang yang oleh anak diberi anugerah mengenal Bapa. Sesudah itu berpalinglah Yesus kepada murid-muridnya dan berkata, Berbahagialah mata yang melihat apa yang kalian lihat. Sebab aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kalian lihat, namun tidak melihatnya. Dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, namun tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Bersyukur itu merupakan hal yang sangat penting menjadi bagian dari hidup setiap pengikut Kristus. Kita dinasihati agar mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang Allah kehendaki. Demikian Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 18. Di dalam ucapan syukur, sudah selayaknya kita mempunyai alasan untuk bersyukur. Bersyukur tanpa alasan, apalagi tanpa alasan yang jelas, itu adalah ucapan kosong di bibir. Melihat ke-70 murid yang pulang dengan sukacita, Yesus bergembira dalam roh dan bersyukur. Yesus bersyukur kepada Bapa dengan dua alasan. Pertama, karena karunia Allah bagi para murid yang mengenal Yesus Kristus berkuasa menaklukkan kuasa iblis. Pengakuan mereka, setan-setan takluk dalam nama Yesus, itu adalah pengakuan akan kedaulatan dan kuasa yang dimiliki Yesus. Yesus bersyukur atas pemahaman mereka itu. Alasan kedua, saudara-saudari, karena Allah berkenan kepada mereka. Yesus berkata kepada murid-muridnya, berbahagialah mata yang melihat apa yang kamu lihat. Hanya mereka yang terpilih, yang dianugerahi, yang dikaruniakan kesempatan untuk melihat yang tidak dilihat orang lain, telah melihat kuasa Allah bekerja. Yesus yakin bahwa Bapa sendiri yang menguakkan rahasianya, bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, bersyukur adalah tindakan yang muncul dari dalam diri seseorang karena mengalami Tuhan, mengalami anugerahnya, dalam rupa-rupa penyertaan, dalam rupa-rupa karunia yang dinikmati, dalam rupa-rupa talenta, dalam rupa-rupa berkat yang Tuhan titipkan atau anugerahkan. Tindakan syukur ini nyata dalam bentuk pengakuan atas kuasa dan kedaulatan Tuhan atas segala perkara. Jadi jangan asal bersyukur. Bersyukurlah karena kita telah melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang berdaulat, Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Bersyukurlah karena Bapa berkenan mengaruniakan dan menyingkapkan kemuliaan dan kuasa Yesus, sehingga kita dapat melayaninya. Kitalah orang-orang yang Allah perkenankan
untuk menikmati segala karunia-Nya. Nabi Yesaya menegaskan kepada umat Israel untuk bersyukur karena suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ada 1001 alasan saudara-saudari untuk bersyukur. Maka sungguh memprihatinkan jika ada orang yang hari-harinya hanya penuh dengan keluhan, hanya penuh dengan macam-macam situasi yang sebetulnya tidak menampakkan bahwa dia beriman, bahwa dia percaya akan penyelenggaraan Tuhan, bahwa hidupnya dan seluruh keberadaannya ada dalam kuasa dan penyertaan Tuhan. Padahal kita tahu bahwa bersyukur itu adalah pintu masuk kepada berkat-berkat yang lain. Saudari-saudara, kita sedang dalam masa Advent. Moga-moga kita semakin bersyukur karena kita akan melihat Allah yang berinkarnasi dalam Yesus putranya. Dia Allah yang maha tinggi, turun ke tengah dunia, mengosongkan diri, menjadi sama seperti manusia dalam segala hal, kecuali dalam hal dosa. Itu adalah tindakan Allah yang luar biasa yang harus kita syukuri. Demi keselamatan kita, Allah merendahkan diri dalam diri Yesus putranya. Dia datang untuk menganugerahkan hidup. Semoga kita semakin diteguhkan untuk boleh merayakan masa Advent ini dengan iman yang mantap, dengan harapan yang semakin kuat dan kasih yang bernyala-nyala. Selamat bersyukur sambil beraktivitas dalam seluruh waktu yang Tuhan masih anugerahkan kepadamu semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur karena Engkau boleh menganugerahkan segala hal yang boleh kami nikmati, tapi lebih-lebih karena Engkau boleh menganugerahkan kepada kami kesempatan untuk melihat Engkau dalam kemuliaan-Mu ketika Engkau turun ke tengah dunia, lahir dari seorang perempuan, yaitu Bunda Maria, untuk menyelamatkan kami. Semoga kami semakin pandai bersyukur, sehingga iman kami pun semakin bertumbuh, dan seluruh hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan, doa mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat.